Oke, kembali lagi bersama saya Ananda di sini. Pada kali ini pada sesi belajar kita akan membahas suatu materi, yaitu materi mengenai berpikir komputasional. Jadi pada materi kali ini ada pun beberapa pokok bahasan yang kita akan bahas, yaitu yang pertama adalah mengenai definisi berpikir komputasional. Jadi pada pokok bahasan yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari berpikir komputasional. Selain itu kita akan sedikit menyinggung mengenai apa hubungan antara problem solving skill atau kemampuan memecahkan masalah dengan berpikir komputasional. Kemudian yang kedua adalah kita akan bercerita sedikit mengenai sejarah dari berpikir komputasional. Kemudian pada pokok bahasan terakhir atau pokok bahasan ketiga, kita akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip berpikir komputasional. Jadi pada pokok bahasan yang ketiga, kita akan melihat bagaimana berpikir komputasional itu sendiri. Bagaimana cara berpikirnya, apa yang perlu dipersiapkan, dan lain sebagainya. Jadi sebelum memulai materi ini lebih lanjut, silahkan siapkan catatan kalian. Siapkan catatan, siapkan pulpen, dan dengarkan dengan baik-baik mengenai penjelasan materi berpikir komputasional ini. Jadi yang pertama, saya ingin bertanya, apakah kalian pernah berbelanja kebutuhan sehari-hari? Berbelanja di pasar, berbelanja di supermarket, apakah pernah? Pertanyaan kedua, apakah pernah kalian bepergian ke suatu tempat dengan menggunakan sepeda, dengan menggunakan mobil, dengan menggunakan transportasi umum? Apakah pernah? Apakah pernah dari kalian memasak kue, memasak telur dadar, memasak nasi? Apakah pernah? Banyak dari kita telah melakukan kegiatan-kegiatan yang saya tanyakan tadi. Jadi sebenarnya kegiatan-kegiatan sehari-hari yang kita lakukan sebenarnya secara tidak sadar kita telah menerapkan yang namanya kemampuan memecahkan permasalahan atau problem solving skill. Nah, problem solving skill ini sangat kita perlukan karena kenapa? Pada kegiatan sehari-hari yang kita lakukan, kita biasanya menghadapi yang namanya masalah. Nah, dan untuk memecahkan permasalahan tersebut dan sampai pada tujuan yang kita inginkan, maka diperlukan yang namanya problem solving skill, yaitu mencapai sukses. Untuk mencapai sukses diperlukan yang namanya problem solving skill. Nah, dalam problem solving skill atau kemampuan memecahkan masalah ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Namun pemecahan masalah pada tingkat yang tinggi itu dinamakan dengan yang namanya computational thinking, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan berpikir komputasional. Jadi silahkan dicatat di sini, berpikir komputasional adalah kemampuan memecahkan permasalahan. Ingat, berpikir komputasional adalah kemampuan memecahkan permasalahan. Kemudian lanjut ke definisi. Definisi dari berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis, dan teratur. Berpikir komputasi adalah teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya. Kemudian pada poin kedua adalah berpikir komputasional bisa digunakan untuk memecahkan masalah di berbagai bidang keahlian. Jadi, berpikir komputasional itu tidak hanya digunakan pada cabang ilmu komputer saja, namun kita gunakan di berbagai macam ranah keilmuan lainnya. Jadi, dari sini sebenarnya kita sudah menemukan suatu permasalahan, yaitu permasalahannya yaitu ambiguitas. Jadi ada hal yang membingungkan. Kita di sini memiliki stigma atau pemikiran bahwa berpikir komputasional itu hanya ada di ranah komputer saja. Nah, itu adalah stigma atau pemikiran yang salah. Jadi ada beberapa hal selain yang tadi yang saya sebutkan tadi, ada beberapa hal
mengenai berpikir komputasional yang salah. Yang pertama adalah berpikir komputasional itu bisa menggunakan komputer sebagai alat bantunya, namun tidak selalu menggunakan komputer. Itu yang pertama. Karena berpikir komputasional itu sendiri sudah lahir ketika permasalahan itu muncul. Jadi sebelum lahir komputer generasi pertama, kemampuan memecahkan permasalahan dengan menggunakan berpikir komputasional itu sudah muncul sebelumnya. Oke, yang kedua adalah berpikir komputasional merupakan suatu alat yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana seharusnya komputer bekerja. Yang perlu kita ingat di sini adalah yang pertama, komputer itu tidak mengerti dengan yang namanya bahasa manusia. Kemudian kedua, cara berpikir manusia itu kita tidak bisa terapkan secara langsung kepada CPU atau kepada otak komputer. Jadi untuk menerapkan dua hal ini dibentuklah yang namanya berpikir komputasional. Jadi cara berpikir manusia itu diskemakan dengan berpikir komputasional. Kemudian berpikir komputasional ini diterjemahkan ke dalam bentuk kode atau program. Jadilah yang namanya suatu komputer. Kemudian di sini kita akan membahas sedikit mengenai hubungan antara berpikir kritis dengan berpikir komputasional. Jadi yang pertama, poin pertama, berpikir kritis dan berpikir komputasional mirip namun tidak sama. Di poin kedua ada berpikir kritis adalah kebiasaan berpikir yang membantu kita menjadi lebih, ingat, ditekankan di sini dengan kata lebih bijaksana, lebih rasional, lebih kreatif, dan lebih ingin tahu. Kemudian yang ketiga, semua pemikiran kritis itu merupakan pemikiran komputasional. Namun tidak semua berpikir komputasional adalah pemikiran kritis. Nah, berpikir kritis diperlukan untuk membuat pemecahan masalah menjadi lebih efektif dan atau lebih efisien. Jadi bisa saya jelaskan di sini. Jika kita ingin memecahkan suatu permasalahan, kita cukup menggunakan berpikir komputasional. Namun, jika ingin permasalahan itu dipecahkan menjadi lebih efektif, lebih efisien, misalnya ingin hemat biaya, hemat tenaga, waktu pengerjaannya lebih singkat, itu kita harus menggabungkan antara berpikir kritis dengan berpikir komputasional. Contohnya di sini di slide, misalnya kita mempunyai tugas memindahkan suatu batu atau suatu benda. Jadi untuk memindahkan benda kita memerlukan tenaga. Karena batunya berat, maka diperlukan banyak tenaga untuk memindahkan batu tersebut. Namun ketika kita menggabungkan dengan pemikiran kritis, berpikir komputasionalnya menjadi seperti ini. Jadi, benda yang kita akan pindahkan, kita bisa alasi dengan suatu kayu. Jadi, gaya geseknya menjadi lebih rendah. Ya, karena gaya gesek dengan tanah, dengan batu itu sangat besar. Namun, kita ganti dengan permukaan yang lebih kecil, makanya gaya geseknya lebih kecil, sehingga benda yang dipindahkan itu menjadi lebih ringan. Kemudian, kita buatkan dia tempat untuk bergeser. Kemudian di bawahnya kita alasi lagi dengan kayu. Kemudian kayu tersebut kita minimalisir atau kita efisienkan bentuknya. Dari kayu yang dibelah untuk tempat bendanya, kemudian berubah sehingga menjadi keseluruhannya gerobak. Jadi di sini dari tadinya kita memindahkan batu dengan menggunakan tenaga, kemudian berevolusi dengan pemikiran kritis memindahkan benda dengan menggunakan yang namanya gerobak. Namun ada beberapa hal permasalahan yang cukup diselesaikan dengan pemikiran komputasional saja. Tidak perlu adanya pemikiran kritis. Contohnya adalah mengikuti arah jalan menggunakan GPS, mengikuti resep masakan. Ya, tidak perlu kita di sana berpikir kritis, cukup berpikir secara komputasional saja.
atau bahkan untuk menyelesaikan persamaan linear ya. Jadi persamaan linear atau perhitungan linear cukup kita selesaikan dengan mengikuti instruksi atau langkah-langkah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Saya punya contohnya di sini. Misalnya pengerjaan persamaan linear dengan permasalahan seperti ini. X sama dengan 5, 4Y plus 3 sama dengan 77 min 2X. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah substitusikan nilai X. Jadi ganti nilai X yang ada di persoalan persamaan yang kedua diganti dengan nilai 5. Baik, mari kita akan coba kerjakan. Jadi kita ganti nilai X-nya menjadi bentuknya seperti ini. 4Y tambah 3 sama dengan 77 min 2 kali 5. Kemudian di langkah yang berikutnya, langkah kedua, kumpulkan suku yang sama. Jadi ada suatu bilangan dengan variabel Y dengan konstanta kita kumpulkan. Coba kumpulkan 4Y sama dengan 77 min 10 ya, 10 dapat 2 kali 5 min 3 nya loncat ke kanan. Kemudian sederhanakan, jadinya 4Y sama dengan 77 kurang 10 67, 67 kurang 3 64. Kemudian Y sama dengan 64 dibagi 4. Hasilnya adalah 16. Oke. Jadi permasalahan yang kita temui cukup kita selesaikan dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Itu contoh dari berpikir permasalahan yang kita hadapi cukup diselesaikan dengan berpikir komputasional saja. Kemudian di pokok bahasan kedua ada mengenai sejarah. Sejarah berpikir komputasional atau computational thinking, sebenarnya pertama kali istilah ini itu diperkenalkan oleh Seymour Papert pada tahun 1980 sampai 1996. Kemudian di tahun 2015 pemerintah Inggris memasukkan materi pemrograman ke dalam kurikulum sekolah dasar dan sekolah menengah. Tujuannya bukan untuk mencetak pekerja software atau programmer, namun secara masif, tetapi mengenalkan computational thinking atau CT sejak dini kepada siswa. Jadi langkah yang dilakukan oleh pemerintah Inggris ini sangat tepat, memasukkan yang namanya kurikulum pemrograman, karena di materi pemrograman ada yang namanya materi mengenai computational thinking. Jadi perlu diingat, computational thinking tidak hanya digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada di komputer saja, namun memecahkan permasalahan yang ada di berbagai bidang keilmuan lainnya. Nah, kemudian lanjut kepada prinsip-prinsip berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini itu kita bisa pecah menjadi 4 buah prinsip berpikir. Yang pertama adalah ada decomposition. Kemudian yang kedua ada pattern recognition. Kemudian yang ketiga ada abstraksi. Yang terakhir ada algorithm design. Yang pertama, decomposition. Komposisi itu dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai komposisi bahan atau bagian. Nah, saya mengutip perkataan dari Prof. George Polya, merupakan seorang profesor yang mengajar di Stanford University. Kata-katanya seperti ini: if you can solve a problem, then there is an easier problem you can solve. Find it. Atau dalam bahasa Indonesia adalah, jika kamu tidak bisa menyelesaikan suatu masalah atau suatu permasalahan, pasti ada permasalahan yang lebih mudah yang kamu bisa selesaikan. Temukan permasalahan itu. Benar.
Jadi kalau kalian menemukan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak bisa kalian selesaikan, coba pecah permasalahan tersebut ke dalam bentuk-bentuk kecil ya. Jadi dijelaskan di sini adalah decomposition adalah kemampuan memecahkan data, proses atau masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Jadi permasalahan kecil itu selesai, maka permasalahan yang besar pun bisa kita selesaikan. Seperti itu. Contoh decomposition adalah kita diberikan pertanyaan, jelaskan bagaimana tubuh manusia bekerja. Mungkin itu sangat sulit untuk dilakukan. Namun kita tahu manusia itu di dalam tubuhnya memiliki banyak sistem organ. Ada yang pertama, sistem organ pernapasan. Yang kedua, sistem organ peredaran darah. Yang ketiga, ada sistem otot. Kemudian ada sistem tulang. Kemudian yang berikutnya adalah ada sistem organ pencernaan. Jika kita menerangkan satu-satu terlebih dahulu dari sistem pernapasan, kemudian kita jelaskan mengenai sistem peredaran darah, sistem pencernaan, tulang, kemudian otot, kemudian kita hubungkan fungsi-fungsinya ini dengan sistem organ lainnya, maka kita bisa menyelesaikan atau menjelaskan yang namanya bagaimana tubuh manusia itu bekerja. Jadi dari sesuatu hal yang kompleks dipecah-pecah sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan yang kecil-kecil terlebih dahulu. Dari sana, maka permasalahan yang besar bisa kita selesaikan. Dan lanjut, pattern recognition atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pengenalan pola. Jadi apakah kalian pernah memperhatikan suatu pantun? Ya. Dari pantun kita bisa melihat setiap akhiran yang ada di pantun itu memiliki pola. Ya, polanya kalau di sini adalah UA UA. Nah, permasalahan yang kita sering hadapi dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya memiliki pola-pola yang sama, patternnya sama. Jadi kalau kalian bisa melihat pola tersebut, kita bisa menyelesaikan permasalahannya. Untuk pengertian dari pattern recognition adalah kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi atau penyajian data. Contoh pattern recognition yaitu urutan angka. Di sini kita lihat patternnya di sini 2 ke 4 itu adalah ditambah 2, 4 ke 6 juga di plus 2, 6 ke 8 itu plus 2 juga. Maka kita bisa memprediksi bahwa urutan angka selanjutnya adalah 10 karena 8 tambah 2 adalah 10. Di sini 1 tambah 4 itu ditambah 3. 4 ke 7 ditambah 3, kemudian 7 ke 10 itu ditambah 3. Maka kita bisa prediksi bahwa selanjutnya adalah 13. Karena 10 tambah 3 adalah 13. Kemudian 1, 4 itu merupakan bilangan pangkat. Kalau 1 pangkat 2 itu 1, 2 pangkat 2 itu 4, 3 pangkat 2 itu 9, 4 pangkat 2 itu 16, maka 5 pangkat 2 adalah 25. Selain deretan angka, info cuaca juga menggunakan yang namanya pattern recognition. Jadi untuk meramal cuaca, kita bisa melihat cuaca hari ini seperti apa, suhunya, kelembaban, tingkat panas matahari. Dari variabel-variabel tersebut kita bisa menentukan cuaca untuk di kemudian harinya. Kemudian abstraksi. Abstraksi adalah ilustrasi awal yang memberikan gambaran mengenai keseluruhan dari sesuatu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, let one object stand for many, yang artinya
satu buah benda atau objek mampu merepresentasikan atau mewakili benda lainnya. Dari artinya melakukan generalisasi, ya, arti membuat suatu objek atau suatu permasalahan itu menjadi umum dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Contohnya, abstraksi adalah pengelompokan hewan atau pengelompokan kingdom. Contohnya di sini adalah kingdom Animalia. Contoh, kita melihat di sini ada sekumpulan hewan yang memiliki ciri-ciri khusus. Ciri-ciri umum, yaitu ciri-ciri umumnya yang pertama adalah bernapas dengan paru-paru, kemudian memiliki kelenjar susu. Maka secara abstraksi kita bisa sebut hewan-hewan ini adalah kelompok binatang mamalia. Walaupun secara khusus kita lihat di sini kalau paus itu hidupnya di air atau di laut, sedangkan harimau itu hidupnya di hutan. Yang satu punya gigi sama taring, yang satu punya sirip dan ekor untuk berenang. Nah, kita kesampingkan hal-hal khususnya, kita cari dulu persamaannya, persamaan umumnya yang sama-sama bernapas dengan paru-paru, kemudian memiliki kelenjar susu. Kita kelompokkan dia ke dalam kelompok Animalia, mamal atau mamalia. Kemudian yang terakhir ada algoritma desain, yaitu mengembangkan suatu petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Jika kita menghadapi suatu permasalahan yang sama sehari-hari, kita bisa membuat suatu langkah-langkah yang nantinya langkah-langkah tersebut bisa diikuti oleh orang yang menghadapi permasalahan yang sama dengan kita. Jadi komponen-komponen dari algoritma desain ini adalah menentukan langkah yang tepat, mengikuti langkah tersebut dengan urut, membuat kesalahan. Nah, inilah elemen-elemen yang membentuk yang namanya algoritma desain. Kemudian contoh dari algoritma desain atau pengembangan algoritma adalah, contohnya adalah membuat donat dengan mengikuti resep donat, atau menentukan bilangan genap ganjil dengan menggunakan flowchart. Ya, di sini kita contohkan flowchartnya, mulai masukkan sebuah bilangan bulat, ya. Kemudian bilangan tersebut dibagi dengan angka 2. Jika setelah dibagi itu dia punya sisa, maka disebut dengan bilangan ganjil. Apakah sisanya 0? Jika tidak, dia disebut dengan bilangan ganjil. Jika sisanya 0 setelah dibagi 2, maka disebut dengan bilangan genap. Mungkin sekian penjelasan mengenai berpikir komputasional. Silahkan dicatat yang penting, dan kita akan ketemu kembali di sesi belajar berikutnya. Terima kasih.